Ada. Stop. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh lagi rame ya, lagi viral Prabowo gemoy. Karena pada saat pengundian urut nomor urut Capres dan Cawapres 2024, Pak Prabowo joget dan itu viral. Dan kemungkinan ini kayaknya ya diduga menjadi sebuah jargon dan juga menjadi sebuah senjata untuk Pilpres 2024. Kan sekarang lagi viral tuh Prabowo gemoy. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat, teman-teman? Ini tanggapan masyarakat juga lucu-lucu juga ya. Lucu-lucu. Kita lihat sama-sama ya. Halo, selamat pagi Pak Jokowi. Pak, ini saya mau tanya nih, kenapa kemarin itu waktu pengundian nomor capres Bapak tidak hadir? Kalau Bapak lihat kemarin Pak Prabowo joget di depan Ibu Mega begini, Pak. Asik sekali. Lucu ya, Pak. 12 Cempaka Biru. 34 biru. Aku akan milih Pak Prabowo asalkan wakilnya orang lain. Jangan yang itu. Kalau yang bukan itu Gibran maksudnya. Milih Pak Prabowo. Mohon maaf. Hidup lagi capek-capeknya, hidup lagi ngantuk-ngantuknya. Lihat jogetan Pak Prabowo. Sumpah bener, gue lagi ngantuk, gue lagi capek. Matanya langsung fresh, langsung melek lihat Pak Prabowo. Makasih Pak Prabowo sudah menghibur. Jogetnya asik sekali. Tahu nggak orang cemen tuh kayak gimana bentuknya? Ini orangnya. Cemen. Yang gue tahu nih cangcimen. Didi. Kacang kuaci permen. Zaman dulu tuh biasa tuh dijual-jual di kereta. Sama angkot. Cangcimen. Jadi gini. Soal Pak Prabowo cicing wae. Diem aja soal bantuan ke Palestina. Nih, Prabowo udah ngeluarin duit pribadinya buat bantu ke Palestina. Nggak banyak omong, nggak banyak orasi, nggak perlu narasi, ya? Tapi aksi. Nih, lo lihat. Apa? Pak Prabowo bercinta dengan Israel. Dek, rambut gondrong. Bahasa lu pakai bahasa syair lagi. Gondrong lu bukan gondrong penyair. Nih gua kasih tahu sama lo nih, Dik, Nah, itu terjadi Pak Prabowo itu bertemu, itu papasan di acara IISS. Tahu kan? Ini enggak, IISS di Mamana, Mina, Bahrain. Itu seperti yang tahun kemarin tuh di acara Shangri-La Dialogue. Pak Prabowo menyampaikan pidato dan menyampaikan proposal perdamaian untuk konflik antara Ukraina dan Rusia. Nah, pada saat tahun 2021 ada acara IISS di Mamana, Mina, Bahrain. Itu acaranya. Ya, saya lebih melihat perspektif, teman-teman, pandangan bahwa Pilpres ini harus senang gitu kan. Kita harus bersenang-senang karena ini pesta demokrasi gembira. Dan kita melihat dari sudut pandang lucu gitu ya, lawak itu. Dan Pilpres itu harus gembira. Jadi nggak usah tegang-tegang, teman-teman, siapapun pilihan kalian. Mau itu Gama, Prabowo, Anies. Yang penting apa? Rakyat harus gembira. Bersama itu membicarakan soal isu-isu internasional, seperti semua kumpul menhan dari negara-negara lain termasuk Israel gitu, menyampaikan tetap Pak Prabowo atau mewakili pemerintah tetap menyampaikan sikap tentang kondisi konflik Palestina dan Israel itu. Jangan lu puter-puter bahasanya. Gua ngerinya lidah lu belibet ntar.
Bahasa lu puter-puter begitu. Lama-lama lu kayak adonan odading. Nah, ya, ngopi dulu. Ngopsai, ngopi santai. Nyorein kita, Dek. Hai. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Joget wayang kulit, wayang golek. Cie, si paling gemoy nih yang dapat nomor 2. Nomor 2 ya? Dijogetin Prabowo aja 2. nih. Anies 1. Ganjar 3. Nah tuh pertanda mau tumbang lagi tuh. Pembawa mau tumbang lagi. Keok lagi, oke. Ganjar. Kalau menurut gue sih fans Ganjar atau fans Anies nggak perlu marah kalau ada pemilih yang milih karena gemoy. Ya bikin dong gemoy-gemoy versi lu berdua. Pakai kan lumayan. Kalau misalnya lu punya kasus hilang karena sebuah gemoy-gemoy itu. Dan nggak perlu rapat-rapat jawab, cukup gemoy aja. Misalnya kasus food estate rugi, jawab aja gemoy. Terus gugatan MK yang mencurigakan, jawabannya gemoy. Beli pesawat kemahalan, gemoy. Ini beli kucing atau milih presiden sih, gemoy. Terus kasus pelanggaran hak. Hei, kamu relawan Prabowo, simpatisan Prabowo, jangan diam aja kamu. Ayo bergerak. Lawannya kita buser loh. Kita punya modal, semangat, dan ketulusan. Jangan kalah. Coblos Prabowo nomor 2 tanggal 14 Februari 2024. Ingat itu. Waduh. Bongkar yuk tentang Jokowi. 2014 dia menjadi presiden. Dia masih mengikuti arahan Ibu Mega membangun Indonesia itu lebih maju lagi, memasukkan menteri-menteri seperti Ibu Sri Mulyani, seperti Ibu Susi, pokoknya menteri-menteri di era 2014 begitu berkualitas. Ini cewek atau cowok ya? Yang dapat nama Jokowi. Ibu Mega jadi bahan fitnaan. 2019 mulailah seorang Jokowi itu mulai membangkang, memasukkanlah era Prabowo. Di balik situ akan ada tujuan, ada Lito Sigit, semuanya itu tujuannya dia. Ada sekarang kan udah terbukti Selaras nggak mau milih Bapak. Bahkan ketika Pak Jokowi abangku, buat ibu yang lagi bicara barusan, jika dari awal nggak mau ya udah, nggak usah dukung, nggak usah keluar sana sini, ngapain? Nah kan, nggak mau dukung ya udah. Terus masalahnya apa kalau nggak mau dukung? Jika menurut kacamata Anda Pak Ganjar itu Pak Anies versi kedua, itu masalahnya apa? Terus cuman dengar-dengar Pak Ganjar deketin Pak Anies untuk putaran kedua, terus salahnya apa? Apa salah? Yang salah itu ya melanggar masalah itu yang nggak nyoblos etik dalam berpolitik. Ya, itu yang harusnya dipermasalahkan. Ya, ini Anda siapa? Nggak didukung sama Anda pun nggak apa-apa, nggak repot kok. Dan nggak usah juga mengatasnamakan mayoritas masyarakat Indonesia. Masih tegak lurus. Pret! Masyarakat yang mana? Mana datanya? Nggak usah berkoar-koar seolah-olah. Bawa-bawa Pak Jokowi kayak gini kayak gitu. Nanti Anda itu tidak punya rasa nasionalisme.
Kalau Anda dukung Pak Prabowo, ya dukung aja Pak Prabowo, bilang aja. Nggak usah mencelak-mencelek sana-sini. Dukung Pak Prabowo, bawa-bawa Pak Jokowi. Ya. Udahlah, kamu nafikan itu memang terkadang muncul dari sosok yang seseorang yang terkadang kita lihat tuh lemah lembut, baik begitu. Padahal munafik gitu. Nah, kalau kami tegak lurus dari zaman bahula, ya, tegak lurus sama Bung Karno, ya, tidak akan pernah mendukung seorang yang pengkhianat bangsa, ya, bapaknya pengkhianat bangsa, anaknya penculik, nggak akan pernah bangsa. Sampai kapanpun kami tegak lurus dengan Bung Karno, oke? Izin stage dulu ya. Pengundian. Ya, ini netizen di sini ada yang pro ya, ada yang kontra teman-teman. Jadi ya biar rame begitu ya. Media sosial harus rame, tapi dengan politik-politik dagelan-dagelan. Kita senang-senang aja ya. Nggak usah dibikin serius. Ada yang pro dan kontra itu biasa. Ya, yang penting 14 Februari 2024 pilihan kalian siapa? Pilih, coplos, jangan enggak ya. Nomor urut di KPU semalam sangat menyenangkan, dimana kita lihat yang katanya calon presiden yang gemoy berjoget-joget. Entah apa yang buat dia berjoget-joget, apakah dia senang karena dia bisa mencalonkan lagi, atau apakah dia senang karena dia bersama sang putra mahkota, atau apa dia senang karena dia bersama Pak Lurah. Tapi satu hal yang kita lihat gitu kan, bahwa orang yang berjoget-joget itu dia adalah orang yang kaku ketika tahun 2014 dan 2019 memukul podium. Orang yang berjoget-joget itu adalah orang yang berkata kita tidak butuh kartu-kartu. Orang yang berjoget-joget itu adalah orang yang ingin dia seperti dia dulu muda, padahal dia sekarang sudah cukup tua. Atau mungkin orang yang berjoget-joget itu sedang menghibur diri bahwa kekalahan yang dialami selama ini sebenarnya masih tersimpan di dalam lubuk hati paling dalam itu. Tapi yang namanya juga pemilu katanya riang dan gembira, ya bawa joget lah gitu, senggol dikit gitu, joget-joget lah dia kan. Yang satu kaku, mukanya entah tegang, nggak seheboh capresnya lah gitu. Orang bilang gemoy. Kita bukan cari pemimpin yang gemoy kok. Kita cari pemimpin yang bisa berpikir. Kita cari pemimpin yang bisa merakyat. Kita cari pemimpin yang bisa mengambil keputusan walaupun tidak populer. Itu yang kita cari. Bukan pemimpin titisan dari Pak Lurah, bukan pemimpin putra sang mahkota, bukan pemimpin yang katanya untuk anak muda padahal dia hasil dari nepotisme gitu. Tapi apalah daya, orang yang menyukai pasangan ini, mereka sudah tidak melihat itu, yang mereka tahu saya akan bisa merebut kekuasaan ini walaupun saya kalah. Dan ketika itu bisa dimenangkan mereka akan berkata, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, sampai bisa dapat apa yang dia mau. Mungkin itulah kata-kata mutiara mereka. Tetapi pada intinya itu hanyalah sebuah menghibur diri aja gitu. Apalagi kalau udah kalah lagi, adalah bilang nanti gagal maning katanya. Aduh, berjoget-joget lah sampai kau lupa bahwa kau itu sedang dipertontonkan dan ditertawakan. Salam war. Dalam pilpres kali ini muncul satu kata yang kemudian menjadi branding baru dari Prabowo. Awalnya Prabowo sendiri tidak tahu apa arti kata itu, yaitu gemoy. Kita lihat beberapa judul berita.
Ini misalnya mengatakan momen Prabowo berjoget gemoy usai pidato di depan Megawati dan para ketum parpol. Berita lainnya, relawan di Banten teriak Prabowo gemoy saat nobar pengundian nomor urut Capres. Berita lainnya lagi, Prabowo cekikikan diteriaki emang boleh segemoy ini oleh relawan. Tapi apa arti kata gemoy itu? Mengapa gemoy itu kemudian dilengketkan kepada Prabowo? Dan yang jauh lebih penting lagi, apa efek elektoral dari kata gemoy itu kepada Prabowo? Mari kita melihat dulu video ini. Inilah cuplikan video dari berbagai event yang dihadiri Prabowo, yang ia berjoget dengan gaya yang khas setiap kali ditanya soal hujatan kepadanya, setiap kali ia diminta respon mengenai begitu banyak kasus-kasus yang sebagian adalah hoax kepadanya. Prabowo hanya menjawabnya dengan joget seperti itu saja. Karena ini terjadi berulang-ulang, akhirnya lengketlah itu gerakan itu kepada Prabowo dan itu disebut gemoy. Saya pun mencoba mencari di Google apa arti kata gemoy itu. Gemoy itu artinya adalah menggemaskan. Lalu kemudian survei LSI DNJA yang baru selesai bulan November ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan kepada Prabowo dari kalangan milenial. Di bulan Oktober 2023, di kalangan milenial sebanyak 36,9% yang mendukung Prabowo. Sejalan dengan semakin populernya istilah gemoy ini, sekarang ini dari kalangan milenial yang mendukung Prabowo sebanyak 41,6%. Kita melihat kata gemoy ini sendiri memberikan efek elektoral yang kuat kepada Prabowo. Mengapa? 3 hal penyebabnya. Pertama, kata gemoy itu memberikan citra baru kepada Prabowo. Ia dianggap sebagai tokoh yang sekarang ini rileks saja, yang penuh humor saja, bahkan menanggapi hal-hal yang keras sekali kepadanya. Ini sangat berbeda dengan citranya di masa silam yang dianggap sangat tegang dan emosional. Itu citra yang kata Prabowo, ia 2 kali sudah dikalahkan di pemilu presiden, karena itu ia mengubah penampilannya menjadi lebih rileks dan menjadi lebih humoris. Nah, ini bagus buat dia. Kedua juga, kata gemoy ini sangat populer di kalangan milenial karena memang ini bahasa kaum milenial. Saya perlu melihat di Google, ini salah satu bentuk kata yang baru terutama di kalangan TikTokers, kata yang dibuatkan untuk mereka yang dianggap menggemaskan, untuk mereka yang dianggap lucu, dan ini kata yang diberikan kepada orang-orang yang mereka suka, kepada mereka yang disayangi. Ketiga juga adalah dengan adanya gemoy untuk Prabowo ini, kemanapun Prabowo pergi, banyak sekali respon relawan, respon dari yang hadir, meneriakkan kata gemoy dengan berbagai redaksi yang berbeda. Salah satunya yang populer sekarang ini adalah menyatakan, apakah boleh presiden segemoy ini? Pilpres masih 3 bulan lagi, ini menguntungkan bagi Prabowo jika ia tetap menampilkan citranya yang gemoy itu, karena ternyata memang kata gemoy ini memberikan efek elektoral yang bagus padanya. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A. Prabowo dan Gibran makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Pak Tua, nggak tahu siapa namanya. Kayaknya beliau ini suka pakai kacamata kuda. Jadi realita apa prestasi-prestasi Pak Ganjar itu sengaja diredupkan, yang diangkat pasti Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi ujung-ujungnya diserang itu apa? Partai PDI dan Bu Megawati. Jadi elektabilitas Prabowo katanya lebih tinggi dari Pak Ganjar, padahal jujur kalau di mana-mana itu yang sekarang saat ini yang paling tinggi ya Pak Ganjar, baru Prabowo, baru Anies. Tapi aneh dengan Bapak ini, nengoknya kan dengan kacamata kuda. Daripada Anda selalu menyerang Pak Ganjar, daripada Anda selalu menyerang Bu Megawati atau PDI, mendingan begini aja. Sampai kan jago Pak Prabowo dengan si Gibran.
Coba tunjukkan pada saya atau pada kami pendukung Pak Ganjar, prestasi Pak Prabowo itu apa? Selama menjadi TNI apa? Selama menjadi Menteri Pertahanan apa? Gak usah sama itu nyerang Pak Ganjar, nyerang Bu Megawati, gak ada gunanya. Karena saking gak ada prestasinya Pak Prabowo itu produk gagal. Membina rumah tangga gagal, jadi menteri gagal, jadi TNI gagal dipecat. Jadi Anda tidak bisa menampilkan prestasi Pak Prabowo, akhirnya menyerang individu Pak Ganjar atau Bu Megawati. Kacamatamu ini loh pakaian dengan benar ya Pak Tua ya. Seseorang yang mau menjadi presiden, yang harus sampai tonjolkan itu prestasi, track record masa lalu, prestasinya apa. Jangan personal, terus personalnya nggak nutut. Pak Prabowo itu produk gagal, jadi mau sampean angkatmu gimana pun nggak bisa. Pak Prabowo nggak ada prestasinya sama sekali bagi saya ya. Ya terserah kalian mau apa, boleh saya perdebatkan, ayo. Tengok masa lalunya. Kalau nengok track recordnya, bapaknya Pak Prabowo siapa, ibunya siapa, saya berani ngomong. Bapaknya Pak Ganjar siapa, ibunya siapa. Jadi dari keturunan saja Pak Prabowo sudah kalah. Ya. Jadi saya yang masih waras, saya yang menggunakan akal sehat, saya akan memilih orang yang benar-benar berkomitmen, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Saya akan memilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, dan tidak akan pernah memilih Pak Prabowo dan putra mahkota yang dipaksakan untuk menjadi calon wapres pasangannya Pak Prabowo. Salam waras, salam NKRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Prabowo lagi gemoy. Aduh, pengen ketawa. Ya, bisa aja yang bikin ini, yang nyanyi jar-jar be, yang joget Pak Prabowo. Aduh. Kasihan. Emang boleh segemoy itu dijadikan branding oleh kubunya Pak Prabowo. Apapun strateginya teman-teman, apapun narasi apapun, coblos 14 Februari 2024 sesuai dengan hati nurani pilihan kalian. Gak usah rame-rame dimanapun, gak usah bingung-bingung. Yang penting politik hari ini harus seneng kita kan. Ini pesta rakyat, kita nikmati, kita apa ya? Kita ekspresikan kita semua diri kita, ya kak? Bagaimana teman-teman? Lucu nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.